Dahulu telah disinggung bahwa pola umum terjadinya interaksi belajar mengajar adalah terjadinya interaksi antara tiga unsur, yaitu guru, bahan, dan anak didik. Sebagai isi dari proses belajar mengajar disampaikan guru untuk diterima oleh anak didik. Bahan di sini sebagai perantara untuk terjadinya interaksi belajar mengajar antara guru dengan anak didik. Itu berarti tanpa bahan tidak akan terjadi interaksi belajar mengajar. Apa yang harus guru ajarkan kepada anak didik bila guru tidak mempunyai bahan yang harus disampaikan kepada anak didik? Apa yang harus diterima oleh anak didik bila guru tidak memberikan bahan dalam pengajarannya? Dalam menyampaikan bahan pembelajaran, pokok sebaiknya dimanfaatkan pula bahan penunjangnya sebagai upaya mendapatkan umpan balik dari anak didik. Kebanyakan kegagalan seorang guru tidak selamanya terpulang pada masalah penguasaan bahan pokok, tetapi juga disebabkan masalah penguasaan bahan penunjang. Guru yang hanya menguasai bahan pelajaran pokok belum tentu berhasil mengajar tanpa ditunjang oleh bahan penunjangnya. Karena pengetahuan yang telah dikuasai oleh anak didik bermacam-macam, maka bahan penunjang sangat membantu guru dalam menyampaikan bahan pelajaran. Pokok guna mendapatkan umpan balik secara optimal dari anak didik di kelas. Untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik diperlukan beberapa teknik yang sesuai dan tepat dengan diri setiap anak didik sebagai makhluk individual. Di sini saya akan uraikan beberapa teknik untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik, yaitu apersepsi. Apersepsi berarti penghayatan tentang segala sesuatu menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Secara umum, fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita. Artinya, mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang dipelajari. Bagian yang akan saya bahas ini adalah memancing apersepsi anak didik. Mendapatkan umpan balik dari anak didik adalah orang yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Perkembangan dan pertumbuhan anak didik dipengaruhi sikap dan tingkah lakunya. Perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri dipengaruhi lingkungan di mana anak hidup berdampingan dengan orang lain di sekitarnya dan dengan alam lingkungan hidup lainnya. Itulah sebabnya anak sebagai makhluk individual sewaktu-waktu harus hidup berdampingan dengan semua orang dalam lingkup kehidupan sosial di masyarakat. Pengetahuan yang anak miliki sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari lingkungan kehidupannya sebelum masuk sekolah. Anak didik yang terbiasa hidup di kota tentu lebih maju dan lebih luas pengetahuannya daripada anak yang tinggal di desa. Karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih cepat menyebar di masyarakat perkotaan daripada di masyarakat pedesaan. Kehidupan di alam perkotaan dan di alam pedesaan yang diperbandingkan tersebut adalah dua sisi kehidupan yang berlainan yang dapat melahirkan karakteristik anak yang berbeda. Hal itu pula yang menyebabkan perbedaan latar belakang kehidupan sosial anak. Latar belakang kehidupan sosial anak penting untuk diketahui oleh dipindai dengan Ken Skinner guru. Sebab dengan mengetahui dari mana anak berasal dapat membantu guru untuk memahami jiwa anak. Pengalaman apa yang telah dipunyai anak dan hal yang sangat membantu untuk memancing perhatian anak. Anak biasanya senang membicarakan hal-hal yang menjadi kesenangannya. Dalam mengajar pada saat yang tepat, guru dapat memanfaatkan hal-hal yang menjadi kesenangan anak untuk diselipkan dalam melengkapi isi dari bahan pelajaran yang disampaikan. Tentu saja pemanfaatnya tidak sembarangan, tetapi harus sesuai dengan bahan pelajaran, pendekatan. Realisasi ini dirasakan keampuhannya untuk memudahkan pengertian dan pemahaman anak didik terhadap bahan pelajaran yang disajikan. Anak mudah menyerap bahan yang bersentuhan dengan persepsinya. Bahan pelajaran yang belum pernah didapatkan dan masih asing baginya mudah diserap bila penjelasannya dikaitkan dengan persepsi anak didik dalam pengajaran. Bahan persepsi sangat membantu anak didik dalam usaha mengolah kesan-kesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Penjelasan demi penjelasan dapat anak didik cerna secara bertahap hingga jalan perjalanan
jalan pelajaran berakhir. Yakinlah bahwa anak didik dapat menguasai sebagian atau seluruh bahan pelajaran yang diberikan dalam suatu pertemuan. Akhirnya, pengetahuan guru mengenai persepsi dapat memancing aktivitas belajar anak didik secara optimal. Taktik alat bantu yang akseptabel. Bahan yang disampaikan oleh guru bermacam-macam sifatnya, mulai dari yang mudah, sedang, dan sukar atau sulit. Mengenai sifat bahan ini dikarenakan dalam setiap proses belajar mengajar berlangsung ada di antara anak didik yang kurang mampu mengolah bahan pelajaran dengan baik, sehingga pengertiannya sukar didapatkan. Daya serap anak didik terhadap kalimat yang disampaikan oleh guru relatif kecil karena anak didik hanya dapat menggunakan indera pendengaran atau audio, bukan penglihatannya atau visual. Anak didik yang kurang memahami pelajaran biasanya kurang atau tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Jalan pengajaran yang konduktif adalah kondisi belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak didik. Guru yang menyadari kelemahannya untuk menjelaskan isi dari bahan pelajaran yang disampaikan, sebaiknya memanfaatkan alat bantu untuk memperjelas isi dari bahan pembelajaran. Tetapi jangan sampai dengan kehadiran alat bantu lebih menarik daripada pelajaran yang diberikan. Bila hal tersebut terjadi, sebaiknya mengalihkan perhatian anak didik ke bahan pelajaran yang dijelaskan dengan memanfaatkan alat bantu. Di sini alat bantu dijadikan taktik untuk meningkatkan anak didik dalam belajar. Alat bantu yang akseptabel dapat dimanfaatkan sebagai taktik yang jitu untuk meningkatkan perhatian anak didik dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Motivasi yang akurat. Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang sengaja diciptakan untuk kepentingan anak didik agar anak didik sangat senang belajar. Guru harus menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di kelas. Dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar anak didik, ada 6 hal yang dapat dikerjakan oleh guru, yaitu 1. Membangkitkan dorongan kepada anak belajar. Menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang diciptakan anak didik sehingga dapat memperoleh prestasi yang lebih baik di kemudian hari. 4. Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 5. Membentuk kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. 6. Menggunakan metode yang bervariasi. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat guru gunakan tentang mempertahankan minat anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Bentuk-bentuk motivasi yang dimaksud adalah: A. Memberi angka-angka dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktif belajar anak didik. B. Hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan. C. Pujian. Pujian adalah alat motivasi yang positif. D. Gerakan tubuh dalam bentuk memiliki yang cerah dengan senyuman mengangguk atau geleng kepala, menaikkan tangan, dan lain-lainnya adalah sejumlah gerakan fisik yang dapat memberikan umpan baik dari anak didik. Memberikan tugas adalah sesuatu pekerjaan yang dituntut untuk diselesaikan. Memberi ulangan. Ulangan adalah salah satu strategi yang penting dalam pengajaran. G. Mengetahui hasil. Ingin mengetahui hasil adalah sesuatu sifat yang sudah melekat di dalam diri setiap orang. H. Hukuman. Hukuman adalah reinforcement yang negatif, tetapi diperlukan dalam pendidikan. Dari bagian D, menggunakan metode yang bervariasi. Metode adalah strategi yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses pembelajaran. Setiap kali mengajar, guru pasti menggunakan metode. Penggunaan metode juga tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebab tidak semua metode itu cocok dengan sebuah tujuan. Untuk mencapai satu tujuan juga tidak mesti menggunakan satu metode saja, tetapi bisa menggunakan lebih dari satu metode juga.
Dalam hal ini dibutuhkan penggabungan kedua metode belajar tadi. Dengan itu, kekurangan metode yang satu bisa ditutupi dengan kelebihan metode yang lainnya. Nah, strategi metode yang saling melengkapi ini akan menghasilkan pengajaran yang lebih baik lagi ketimbang hanya menggunakan satu metode saja. Penggunaan metode yang bervariasi dapat menggairahkan anak didik. Misal pada satu kondisi, anak didik merasa bosan dengan metode ceramah yang dilakukan guru, disebabkan murid hanya terus mendengar penjelasan dari guru. Nah, kegiatan pembelajaran seperti itu dapat dialihkan ke metode diskusi atau tanya jawab, supaya suasana dalam kelas dan anak didik menjadi lebih aktif, sehingga kebosanan yang dirasakan anak didik tadi dapat teratasi. Dengan penggabungan kedua metode tadi juga, guru bisa mendapatkan umpan balik dari anak didik kita. Penggunaan metode yang bervariasi seperti yang saya jelaskan tadi membantu anak didik menggarap bahan pelajaran. Umpan balik dari anak didik akan timbul sejalan dengan penggunaan metode mengajar, sesuai dengan kondisi psikologis anak didik. Maka guru bisa lebih peka dengan kondisi psikologis anak didik agar mendapatkan umpan balik yang optimal.